I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulianus Satim. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum acara P2N, dasar-dasar dari hukum acara P2N, asas-asas yang ada di dalam hukum acara P2N, dan ruang lingkup kewenangan yang ada di dalam hukum acara P2N. Nah, kita langsung saja ke pembahasan utama. Yang pertama, yaitu pengertian hukum acara P2N. Hukum acara peradilan tata usaha negara atau P2N adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencarian kegiatan, yang mengatur bagaimana mencari keadilan, bertindak atau berbuat di pengadilan, dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangkaian penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa acara P2N adalah hukum yang mengatur bagaimana beracara di pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya, yaitu dasar-dasar hukum dari hukum acara P2N. Nah, dasar hukum dari acara P2N adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang asas-asas hukum acara P2N. Adapun asas-asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi landasan atau titik tolak pemikiran tentang hukum. Asas hukum dapat disebut juga dengan ratio legis yang dari peraturan hukum. Asas hukum acara pengadilan tata usaha negara disusun dari berbagai sumber yang baik. Dari asas dalam ilmu ataupun asas hukum umum ataupun khusus. Para ahli dalam menyebutkan jumlah asas hukum acara peradilan tata usaha negara bervariasi. Misalnya, S.J. Ahran menyebutkan ada 6 asas di dalam hukum acara tata usaha negara. Sedangkan Indro Harto menyebutkan ada 5 asas hukum di dalam hukum acara P2N. Sedangkan S.F. Marbun menyebutkan ada 20 asas hukum di dalam hukum acara P2N. Dari beberapa pendapat para ahli dapat saya simpulkan ada 7 asas hukum di dalam hukum acara P2N. Di antaranya yang pertama yaitu hakim aktif. Asas hakim aktif bermakna bahwa hakim tidak menunggu dan tidak terikat pada dalil yang disampaikan para pihak yang bersengketa. Asas ini didasarkan pada 2 hal, yaitu untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang, dan yang kedua, hakim tidak dibebankan tugas untuk mencari kebenaran material. Asas yang kedua yaitu pembuktian bebas. Asas ini merupakan konsistensi logis dari diterapkannya asas hakim aktif. Asas pembuktian bebas bermakna hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan penilaian pembuktian disahkan sepenuhnya kepada hakim. Selain itu, hakim juga dapat menguji aspek lain di luar sengketa. Asas yang ketiga yaitu asas praduga aritmetik. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara dianggap benar menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai terbukti sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang melawan hukum. Artinya, jika KTUN tidak digugat atau masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, KTUN dianggap sah menurut hukum meskipun di dalamnya mengandung hukum yang cacat. Yaitu asas yang keempat, yaitu asas pengujian ektenik. Asas pengujian ektenik dimaksudkan yaitu menguji
dilakukannya oleh hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN disengketakan itu dikeluarkan, ataupun perubahan fakta dan keadaan hukum yang tidak ikut dipertimbangkan. Asas gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Dengan berlakunya asas praduga aritmetik, sebagaimana disebutkan di atas, berdampak pada gugatan yang diajukan kepada hakim tidak dapat memenuhi pelaksanaan KTUN. Artinya, suatu KTUN akan tetap dijalankan meski ada gugatan di atasnya. Namun demikian, KTUN akan dapat ditunda pelaksanaannya atau dihentikan sementara dengan alasan sebagai berikut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat 4 Undang-Undang PTUN. Yang berisi, yang pertama, adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika KTUN dilaksanakan. Kerugian penggugat diukur dari tidak seimbangnya kerugian dibandingkan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi dari pelaksana KTUN. Bagian kedua, pelaksanaan KTUN tidak dapat disangkut pautkan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Asas yang keenam, keputusan bersifat erga omnes. Asas putusan bersifat erga omnes dimaksudkan adalah keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa karena putusan hakim berada di ranah hukum publik atau mengikat umum. Selain itu, putusan PTUN mengikat sengketa yang mengandung persamaan yang ditimbulkan di masa yang akan datang. Asas yang ketujuh, asas pemeriksaan dari segi aritmetik dan dolmetik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN hanya terbatas pada segi aritmetik. Dari segi yuridis, KTUN yang disengketakan hakim dilarang menguji dari segi kebijaksanaan, meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang bersangkutan. Yang terakhir, yaitu ruang lingkup kewenangan hukum acara PTUN. Ruang lingkup acara PTUN ada pada bidang yang pertama pertahanan, yang kedua kepegawaian, yang ketiga perizinan, yang keempat lingkungan hidup, yang kelima pemilu, yang keenam ketatanegaraan, yang ketujuh informasi publik, yang kedelapan tindakan pemerintah, dan yang kesembilan penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan